Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan dan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Tapi sebelum membuat pertanyaan, kita akan melihat dulu ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, kita lihat ya anak-anak, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Anak-anak boleh lihat di halaman di buku tematik 4C halaman 25 ya, silakan anak-anak dibuka halaman 25. Itu di sana ada ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jadi sebelum membuat pertanyaan, kita lihat dulu. Yang pertama, pertanyaan itu harus sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi maksudnya kalau di judulnya tentang, misalnya tentang sekolah, maka nanti pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan judulnya, yaitu topik yang dibahas tentang sekolah. Yang kedua, hal yang ditanyakan harus fokus, tepat sasaran. Ya, fokus itu artinya tepat sasaran. Jadi, anak-anak menanyakan tentang sekolah, tapi yang ditanyakan bukan sekolah. Misalnya kan di sekolah ada apa? Misalnya ya, kita bertanya tentang sekolah ke ibu guru misalnya. Bu, kalau di sekolah itu masuknya jam berapa? Pulangnya jam berapa? Nah, itu juga boleh. Tapi jangan bertanya begini. Bu, kalau di sekolah itu anak-anak boleh bermain atau boleh tidak bermain. Nah, itu mah enggak, bukan tentang sekolah. Yang ditanyakan tentang pribadi. Yang ketiga, pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi. Jadi, pertanyaan itu harus menerangkan informasi ya, informasi tentang sekolah. Jadi sekolah itu apa namanya, kegiatannya seperti apa, kemudian belajarnya dari jam berapa sampai selanjutnya selesai. Kemudian jawaban yang keempat, jawaban yang diajukan bukan ya atau tidak, melainkan harus uraian atau penjelasan. Seperti begini misalnya, Bu, boleh enggak saya melihat ke dalam kelas? Kan jawabannya pasti boleh. Nah, itu nggak boleh. Harusnya, Bu, boleh enggak saya melihat pembelajaran Ibu di dalam kelas? Nah, nanti akan dijawab, ya enggak, kalau mau melihat pembelajaran di kelas, anak-anak silahkan tinggal melihat dan memperhatikan dengan seksama. Jawabannya itu ya. Jadi dijelaskan. Yang kelima, pertanyaan yang satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan. Karena bertanyaan tentang sekolah, nggak boleh nanya-nanya yang lain. Misalnya kan sekolah, belajar, itu pasti yang tentang sekolah. Murid, guru. Nah, ini nanyain, Bu, kalau anak-anak dijemputnya oleh orang tua atau oleh mobil jemputan. Nah, itu mah tidak nyambung dengan pertanyaan yang menjelaskan tentang sekolah. Itu mah tentang pribadi anak. Yang keenam, kalimat pertanyaan
pertanyaan harus diawali dengan kata-kata seperti atau disingkat oleh ibu guru, yaitu adik Simba. Apa? A apa? Kemudian D di mana? Kemudian kapan? Kemudian si siapa? M mengapa? Bagaimana? Dan boleh ditambah dengan kata tambahannya, kata tanya tambahannya itu berapa. Kalau misalnya begini, tentang sekolah, apa yang dipelajari anak-anak ketika pukul 7 sampai pukul 7.25? Nah, itu apa ya? Kemudian di mana anak-anak bisa belajar selain di kelas? Tuh, jawabnya kan anak-anak boleh belajar di kelas, boleh belajar di mana lagi? Di plaza, boleh belajar di rumah yang sekarang ya. Kemudian selanjutnya kapan pelajaran hari Senin dimulai? Jadi kalau ibu guru jawab pelajaran hari Senin yang PJJ dimulai dari pukul 7 sampai pukul 10 lebih sedikit, misalnya pukul 10 lebih 15 ya. Kemudian siapa yang mengajar di kelas 4? Ada berapa guru kan? Tidak jawabannya iya. Ya, tidak jawabnya, tapi ada Bu Ika, wali kelas 4A, ada Bu Agri, wali kelas 4B, ada Bu Lia, wali kelas 4C, dan ada Bu wali kelas 4D. Sekarang M. Nah, mengapa ya? Mengapa anak-anak malas membaca buku? Nah, boleh itu berhubungan dengan pelajaran ya. Atau mengapa anak-anak tidak boleh sekolah pada masa pandemi ini? Nah, ini masih dibahas di pertanyaan tentang sekolah. Karena kalau anak-anak sekolah, ibu orang tua khawatir, ibu guru juga, guru-guru di sekolah juga khawatir anak-anak nanti takut terkena virus COVID-19 misalnya. Sekarang bagaimana? Nah, yang bagaimana suasana belajar yang membuat anak tidak ngantuk? Nah, apa jadinya? Jawabnya tidak atau ya. Suasana belajar yang membuat anak tidak ngantuk, jadi jangan menerangkan aja. Seperti sekarang di masa PJJ ini, anak-anak boleh melihat video. Setelah itu, anak-anak boleh mengerjakan tugas kalau disuruh ada tugasnya. Kalau tidak ada, anak-anak boleh berulang-ulang membaca atau melihat video itu sampai mengerti dan paham. Kalau berapa? Nah, pertanyaan berapa? Ada berapa level kelas setiap kelas yang ada di SD Istiqomah? Kita bisa jawab. Misalnya yang ini dulu aja ya. Nah, yang kelas 4. Kelas 4 memiliki 4 level, yaitu 4A, 4B, 4C, dan 4D. Yang terakhir, kalimat tanya disusun sesuai ejaan bahasa Indonesia. Jadi maksudnya anak-anak tidak boleh bertanyanya pakai kata seperti ini. Harusnya mohon maaf, tapi kamu anak-anak bilangnya
Maafin ya Bu, saya salah. Nah, kalimat bahasa Indonesia yang benar tidak boleh maafin, tapi mohon maaf Bu, tadi saya berkata salah. Ya, yang benar. Terus misalnya apa lagi ya? Yang sesuai dengan pertanyaan misalnya. Kan harusnya apa? Apa atau apakah boleh ya, apa atau apakah boleh. Apakah anak-anak senang belajar PJJ? Atau apa yang membuat anak menyukai pelajaran bahasa Indonesia? Tuh ya, tidak boleh bertanyanya dibalikan. Bahasa Indonesia disukai enggak sama bahasa Indonesia disukai tidak. Tidak boleh ada kata tidak ya. Jadi harus pertanyaannya di depan, tidak boleh ada pertanyaan di belakang kalimat. Itu yang benar. Nah, kita lihat selanjutnya adalah contoh teks. Sebentar ya. Nah, ini adalah contoh teks. Anak-anak boleh buka bukunya di halaman 3. Padi judul. Kita perbesar ya. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Ini paragraf pertama ya. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari tanaman padi. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Nah, anak-anak boleh bertanya dengan kata apa atau apakah. Apa nama makanan pokok penduduk atau sebagian besar? Apa nama anak makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia? Tuh, itu ya. Selanjutnya dilewat ya, karena kalau beri contoh semuanya nanti anak-anak jadi mengikutin ibu. Yang paragraf kedua, tanaman padi dapat ditanam di wilayah yang beriklim tropis, memiliki tanah subur dan air cukup. Beberapa wilayah yang memenuhi kriteria tersebut berada di benua Asia. Hampir 90% kebutuhan beras diperoleh dari wilayah tersebut. Anak-anak boleh di sini nanyain apa coba? Tempat ya. Jadi kata yang ditanyakan apa? Di mana? Betul ya. Di mana padi dapat ditanam? Atau pertanyaan yang lain. Yang nanyain itu apa? Banyak. Jadi berapa? Berapa persen kebutuhan beras yang ada langsung pertanyaannya, berapa persen kebutuhan beras dunia? Nah, atau boleh bertanya, berapa persen kebutuhan beras dipenuhi benua Asia? Boleh seperti itu. Nanti jawabnya anak-anak berapa? 90%. Dan seterusnya ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik dan melihat teks di halaman 3. Nanti anak-anak untuk tugasnya, anak-anak hanya membuat
membuat 5 pertanyaan dari halaman 3, yaitu tentang padi. Pertanyaannya harus tadi apa? Adik Simba. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Berapa? Mengapa? Bagaimana? Dan berapa? Atau langsung pertanyaannya berurutan, kamu adik-anak mau bertanyaan, adik Simba apa? Di mana? Kak kapan? Siapa? M-nya mengapa? Ba-nya bagaimana? Dan ditambah dengan berapa. Nah, anak-anak, nanti pertanyaannya ditulis, jangan dijawab di halaman 5, tapi harus mohon maaf, bukan di halaman 5, di halaman 3 ya. Nanti anak-anak pertanyaannya ditulis di buku tulis. Jadi anak-anak tugasnya hanya membuat apa? Pertanyaan. Berapa pertanyaannya? 5 saja. Dari wacana atau bacaan halaman 3. Boleh anak-anak. Di situ ada 4 paragraf. Anak-anak boleh mengambil satu paragraf, 1 pertanyaan. Kemudian nanti sisanya boleh ambil dari yang mana saja. Yang terakhir ada yang 2 berarti ya. Boleh ambil misalnya paragraf 1 jadi 2 pertanyaan, sisanya paragraf 2 1 pertanyaan, paragraf 3 1 pertanyaan, dan paragraf 4 1 pertanyaan. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.